Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Rusadi, SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam SDN Pondok Labu 14 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 pada materi Asmaul Husna dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali atas izin dari Allah dan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, karena dengan kita bersyukur maka akan Allah tambahkan lagi nikmatnya untuk kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita niatkan apa yang akan kita lakukan pada hari ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah, sambil kita mempersiapkan diri kita bersungguh-sungguh belajarnya. Karena dengan kita bersungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kegiatannya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Siap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih pada anak-anakku semuanya yang tadi sudah berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian dengan kita memulainya dengan berdoa. Kemudian, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membacakan Qur'annya. Silakan dibuka Qur'annya atau juz amanya. Kita seperti biasa akan membacakan 3 surah yang ada di juz 30. Hari ini insya Allah kita akan membacakan surah Al-Insyirah, surah Atin, dan surah Al-Alaq. Oke, kalau sudah, mari kita bacakan sama-sama. Anak soleh. Aku anak soleh, yes. Baca Quran surah Al-Insyirah, surah Atin, dan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya kelas 6B yang sudah membacakan Al-Qur'annya, mulai dari Quran surah Al-Insyirah, kemudian surah Atin dan surah Al-Alaq. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kasih sayangnya dan Allah mudahkan kita nantinya dalam proses belajar mengajarnya. Amin ya rabbal. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita tambah semangat lagi. Pak Zai sapa dulu semuanya. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Jika kalian bersemangat, maka otak kalian akan berkembang dengan baik sehingga otak kalian mampu mendapatkan setiap informasi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Alhamdulillah sudah hampir semuanya mengetahuinya. Kenapa? Karena memang di minggu lalu Pak Jai sudah menginformasikan bahwa hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Kemarin pun Pak Zai sudah memberikan informasi sebelum hari ini kita pelajari tentang materi Asmaul Husna, maka kalian harus membaca terlebih dahulu di rumah dari buku, bisa dari internet ataupun dengan bertanya kepada orang tua kalian tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Nah, dari apa yang kalian sudah cari informasinya di rumah, maka ada yang tahu nggak apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting kita pelajari sebagai umat Islam. Pertanyaannya adalah, kenapa kita perlu belajar yang namanya Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah? Pertama, agar kita bisa mengenal Allah. Kalau sudah kenal, maka akan lebih dekat dengan Allah. Maka dari itu, ketika kita belajar Asmaul Husna ini, berarti kita sedang ingin mengenal Tuhannya kita. Kita ingin mengenal pada Allahnya kita, penciptanya kita yang selalu memberikan kita semua nikmatnya. Maka dari itu, kita bisa mengenal salah satunya dengan belajar Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, insya Allah, kita pertama akan menjelaskan arti 5 Asmaul Husna. Jadi, Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa sih? 99. Tetapi yang akan kita pelajari pada di kelas 6 ini, yaitu ada As-Somad, ada apa lagi? Muqtadir, Al-Muqtadir, Al-Baqi. Selain kalian nanti mengetahui arti dari 4 Asmaul Husna ini, kalian juga akan meneladani Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Dan tidak lupa juga, pastikan ketika kalian sudah mendapatkan informasinya, kalian bisa mengamalkan tentang Asmaul Husna ini. Lalu, Asmaul Husna yang akan kita pelajari, ada berapa? 4. Ada 4. Ada apa saja? As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Setelah kita mengetahui 4 Asmaul Husna ini, kita juga harus tahu artinya terlebih dahulu. Oke. Sebutkan 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini beserta artinya. 1. As-Somad, artinya bagus. 2. Al-Muqtadir, artinya 3. Al-Muqaddim, artinya yang maha mendahulukan. Bagus. 4. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Hebat sekarang. Masya Allah. Oke, untuk merekatkan apa yang kalian sudah ingat-ingat, maka Pak Zai punya kegiatan. Kegiatannya yaitu menyusun Asmaul Husna. Caranya bagaimana? Menyusun Asmaul Husna,
nanti kalian akan diberikan setiap kelompoknya. Nah, satu lembar kertas Asmaul Husna. Satu kelompok, satu lembar kertas Asmaul Husna. Nah, nanti kalian akan menyusun, ada Asmaul Husna dalam bentuk huruf hijaiyahnya, ada Asmaul Husna dalam bentuk huruf Latinnya, ada arti dari Asmaul Husnanya. Jadi, kalian dari anggota kelompoknya masing-masing harus maju, harus bergantian. Jangan dia lagi, ya kan? Cari kata yang nanti akan membentuk seperti ini. Nah, tapi tantangannya adalah Pak Zai cuma punya satu lem. Gimana caranya itu? Are you ready? Oke, silakan mulai dari orang pertama masing-masing kelompoknya. 1, 2, 3. Waktunya 1 menit lagi. Ayo. Ayo. Jadi kita sudah melakukan kegiatan untuk merangkai kata atau menyusun kata Asmaul Husna. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian tadi itu apa yang bisa kalian pelajari dari kegiatan tersebut? Satu. Kerjasama. Jangan serakah. Apa lagi? Melatih kefokusan. Apa lagi? Kecermatan. Apa lagi? Hah? Ingatan. Apa lagi? Ya, kecepatan. Apa lagi? Tadi ada kejadian yang ngambilnya satu orang tuh ada 2, 3, 4 gitu. Berarti itu apa? Berarti dia bisa ikut aturannya apa enggak? Berarti dia termasuk orang yang disiplin apa enggak? Nah, nanti dari permainan ini kita nanti bisa belajar, bukan hanya kita mengenal tentang 4 Asmaul Husna dan artinya, tapi ketika dia bisa mengikuti aturannya, mengikuti instruksinya, kemudian dia cekatan, dia rapi, kemudian juga dia pakai strategi, dia disiplin, maka akhirnya mereka bisa menyelesaikannya dengan rapi. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keempat Asmaul Husna beserta artinya, kita harus tahu apa saja penjelasan dan bagaimana cara meneladaninya. Pertama, yang kalian perlu lihat adalah, ada gambar apa? Yang kalian lihat apa? Coba kalian perhatikan tuh. Banyak orang berbondong-bondong dari negeri manapun pergi ke Makkah cuman pengen beribadah di depan nih bangunan yang bentuknya cuman kubus. Menurut kalian, kenapa mereka melakukan itu? Apa? Ya, percaya sama apa? Percaya sama apa? Percaya dengan perintah dari Allah. Lagi, apa hubungannya nih orang-orang datang ke Mekah untuk beribadah di depan Ka'bah dengan Asmaul Husna ini? Jadi orang-orang yang ada di Mekah di depan Ka'bah lagi pada ngapain? Lagi apa? Beribadah dan sedang berdoa. Berarti mereka, nah benar, ternyata mereka itu, orang yang banyak itu datang ke tempat yang paling spesial. Nah, inilah yang dimaksud dengan As-Somad, yang maha dibutuhkan. As-Somad ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran surah apa? Surah Al-Ikhlas. Ayat berapa? 1 sampai 4. Coba kita bacakan sama-sama.
membaca surah Al-Ikhlas. Mana kata-kata as-samadnya? Ada di ayat? Ayat kedua, Masya Allah. Artinya apa tadi? Berarti? Nah, Allah tempat meminta segala sesuatu. Selain as-samad, kita juga akan belajar tentang al-muqtadir. Apa arti dari al-muqtadir? Maha kuasa. Maksudnya apa? Allah menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Maksudnya gimana? Coba kita lihat nih. Ini 2 bulan yang lalu terjadi. Tuh lihat, air bisa memporak-porandakan mau bangunan, mau mobil. Tadi tsunami yang ada di Rusia, ini yang ada di Indonesia. Nah, lihat. Itu isi perut bumi semuanya keluar. Kayak kita tuh lagi muntah. Jadi di dalam gunung itu ada nih. Ini isinya nih seperti ini. Ini nggak seberapa dari apa? Dari api neraka. Tapi lihat dahsyat yang ngebakarnya. Nah, pertanyaan saya adalah selanjutnya, ketika tadi bencana alam yang terjadi itu atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kalau manusia buat itu? Enggak, karena lagi-lagi Allah mempunyai sifat al-muqtadir yang maha kuasa. Jadi Allah menentukan segala sesuatu. Jangankan tadi apa? Tsunami, erupsi, gempa bumi, jangankan itu. Tahun jatuh itu pun atas izin dari Allah dan kuasanya dari Allah. Nah, Allah berkuasa atas seluruh alam semesta beserta segala isinya. Maka ketika kita ketahui kalau Allah itu maha kuasa, apa yang bisa kita lakukan untuk meneladaninya? Apa? Menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk berbuat kebaikan. Lalu, kita juga harus disiplin dalam memanfaatkan waktu. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, selain ada al-muqtadir, ada juga al-muqaddim dan al-baqi. Selanjutnya, maka kegiatan kita adalah yaitu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Oke, ketua-ketuanya silakan maju ke sini untuk memberikan. Silakan, berapa anggotanya? 5. Jangan lupa diberi nama lengkap dan kelasnya masing-masing. Oke, 1 menit lagi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih yang sudah sungguh-sungguh mengerjakan penilaian pengetahuannya. Maka setelah penilaian pengetahuan ini, kita mau lanjut tugas keterampilan, yaitu mempresentasikan poster Asmaul Husna yang sudah kalian nanti yang dipresentasikan adalah tentang Asmaul Husnanya, keteladanannya. Jangan lupa bagaimana cara membuatnya, ditambah lagi tugas dari masing-masing apa. Belum. Kalian maju agar lebih semangat lagi.
mari kita tepuk-tepuk terlebih dahulu. Oke, kita biar lebih semangat lagi, kita mau tepuk-tepuk dulu. Karena tadi pada lihat sudah mulai ada yang stamina-nya sudah mulai menurun dan segala macam. Oke, are you ready? Ready! Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Oke, sudah semangat. Mari kita sama-sama kita lihat presentasi yang pertama. Kami dari kelompok Bidadari Surga akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Pertama-tama saya akan menjelaskan Asmaul Husna yang pertama, yaitu As-Samad. Asmaul Husna, 68 for 99 name of Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencukupi nikmat ataupun kebutuhan yang kita perlu dan termasuk semua makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas surah 112 ayat ke 1 sampai 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan, serta dia tidak ada satupun makhluk yang bisa setara dengannya. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna As-Samad dapat dilakukan dengan beberapa perilaku berikut. 1. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat untuk meminta segala sesuatu. 2. Gemar membantu orang lain yang membutuhkan. 3. Bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain. 4. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang sekitar. Selanjutnya, teman saya Zuraida akan menjelaskan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Muqtadir. Silakan Zuraida. Kasih Bianca. Asmaul Husna, 70 of 99 name of Allah. Al-Muqtadir, artinya Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qaf surat ke-18 ayat ke-45 yang artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikut beberapa cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk berbuat kebaikan. 2. Meningkatkan kualitas diri. 3. Disiplin dalam memanfaatkan waktu. 4. Senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih Zuraida. Selanjutnya teman saya Jihan dan Estrin akan menjelaskan Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Muqaddim. Silakan Estrin. Terima kasih Bianca. Asmaul Husna 71 for 99 name of Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 45. Artinya setidaknya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka. Niscaya dia tidak meninggalkan satu makhluk manapun di atasnya atau bumi, tetapi dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim dapat dilakukan dengan perilaku sebagai berikut. 1. Senantiasa bekerja keras dan semangat mantap kerja sehingga tidak menyelesaikan tugas. 2. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. 3. Tidak menunda-nunda pekerjaan. 4. Senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Terima
kekuasaan dan keadilan akan tetap kekal. Quran Surah Ar-Rahman halaman 55 ayat 26 sampai 27. Cara meneladani Asmaul Husna al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pada semua kebaikan sebagai usaha kehidupan di akhirat. 2. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 3. Tidak mencintai dunia secara berlebihan karena dunia tidak bersifat kekal. Terima kasih Mudahara Topiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari poster ini. Pertama-tama kami bersama-sama mengeditnya di Canva. Selanjutnya setelah diedit, kami bersama-sama pergi ke fotokopian untuk mengupdate ini dengan bahan stiker agar lebih bagus. Selanjutnya kami bersama-sama juga membeli styrofoam berwarna hijau karena hijau adalah warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Pas sudah dibeli, kami bersama-sama menempelnya di styrofoam ini. Dari kelompok yang usul akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yaitu As-Samad. As-Samad memiliki arti yang maha dibutuhkan. Allah merupakan tempat para makhluknya meminta segala sesuatu, termasuk kita manusia. Allah SWT merupakan tempat manusia meminta segala sesuatu, seperti kebutuhan, permohonan dan harapan. Cara meneladani Asmaul Husna As-Samad. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat permintaan segala sesuatu. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Maha Berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu yang diciptakan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa juga atas seluruh alam semesta serta segala isinya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang pertama, menggunakan kemampuan untuk pertumbuhan kebaikan, meningkatkan kualitas diri dan disiplin dalam memanfaatkan waktu. Asmaul Husna yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala telah ada lebih dahulu dari setiap makhluk yang diciptakan olehnya. Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memberikan petunjuk sebelum memberikan peringatan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memberikan kabar kematian sebelum hambanya menghadapi kematian. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang pertama, senantiasa bekerja keras dan semangat tantang kebenaran dan tidak bersalah. Yang kedua, meningkatkan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Baqi. Al-Baqi yang memiliki arti yang maha kekal. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala akan kekal dan abadi, kecuali yang ada di dunia akan mengalami kematian. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Baqi. Yang pertama, memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Yang kedua, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, tidak mencintai dunia secara berlebihan karena dunia tidak bersifat kekal. Alhamdulillah, tadi sudah disimpulkan semuanya oleh teman-teman semua yang ada di sini bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Empat diantaranya adalah As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Di sini kita diajak menghafalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan kita lebih mengenal Allah, maka kita akan mencintai Allah. Dan adapun sifat-sifat yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya yaitu mandiri, tidak sombong, tawakal, kemudian optimis, bersemangat, rendah hati, berani, tegas, lalu disiplin, tepat waktu, berlomba dalam kebaikan, memberikan kebenaran, lalu jaga diri dari maksiat dan beramal jariah. Itulah kesimpulan yang kita pelajari pada siang hari ini.
Kita beri tepuk tangan untuk semuanya yang hari ini. Nah, tetapi sebelum nantinya kita akhiri, maka ini ada sesuatu yang harus kalian isi tentang penilaian diri kalian sendiri. Saya akan bagikan. Ini adalah penilaian diri kalian sendiri dari apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ayo, segera. Dalam hitungan 10 sudah di hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah semua? Apakah hari ini belajar menyenangkan? Sebelum kita pulang, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang hari ini sudah tertib di dalam kelasnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan informasi dari Pak Zai. Terima kasih juga yang sudah bersungguh-sungguh belajarnya. Dan mudah-mudahan nantinya harapannya adalah ketika kalian sudah belajar tentang Asmaul Husna, maka timbullah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja yang banyak yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.